Halo, shalom aleichem, selamat hari apa saja, selamat pagi, sehat selalu buat kita semua. Perkenalkan, saya Pastor Sarah. Sekarang lagi ada di kediaman seseorang yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Kalian juga sudah pasti namanya kalau saya sebutkan ya. Tapi sebelum menuju ke orangnya, kita lihat dulu. Di belakang saya ada banyak piagam penghargaan ya. Kita mau lihat dulu nih piagam apa aja ya. Coba perhatikan. Ceng ceng ceng. Nah, udah tahu ya Madam Louis nih. Kita mulai dari mana dulu ya? Dari sini dulu ya. Nih, ada banyak penghargaan Madam Louis tuh, gelarnya panjang banget. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Banyak banget karya-karyanya. Bahkan terdengar baru ngeluarin 2 buku. Hah? Nah, ini pasti lewat perjuangan panjang nih punya gelar begini. Kalian bisa lihat sendiri ya tuh. Piagam penghargaan profesi award. Coba tuh. Nih, ya. Ini nggak omon-omon nih. Terus lihat dari atas tuh, kalian bisa perhatikan. Tuh, penghargaan lagi. Ya, banyak banget. Tuh. Ya. Terus ini lagi ada sertifikat sebagai narasumber workshop mediasi empowering soul and mind. Tuh banyak banget. Ada lagi yang ini ya, kalian bisa lihat nih. Terus ini ya, banyak banget. Master of Metaphysics. Tuh, Metaphysics Institute, bayangin, sampai ada universitasnya tuh, institut master dia nih. Nih, lihat lagi. Ini bukan kacangan, bukan abal-abal. Terus lihat nih, pelan-pelan. Iya, nih. Ya. Nih lihat dari IHC. Coba perhatikan nih. Ya. Kalian perhatikan. Ya. Tuh lihat, jadi bukan kacangan. Super conscious healing, yang ngaku healing, tapi ternyata nggak ada yang sembuh. Ini bukan abal-abal, yang ono ya. Ya makanya jangan kepedean. Boleh sombong, tapi lihat-lihat dulu yang disombongin siapa, kan gitu ya. Lihat tuh, certified master hypnotist tuh, master hypnotist yang ngaku-ngaku belajar hipnoterapi, lulusan hipnoterapi, padahal cuma dari Zoom ngaku-ngaku ini master hipnotis ya. Oleh siapa nih yang ngeluarin nih? IHC. Apa tuh? Semua kalian bisa baca nggak? Nih, Indonesian Hypnosis Center workshop hipnoterapi. No. Nih lagi nih, IHC juga nih yang ngeluarin nih, ya. Begini, sertifikat itu namanya harus jelas, harus sesuai nih. Jangan ada yang ngarang-ngarang, ya. Ada yang bilang namanya Kitty juga nggak jelas. Nah ini nih, panggilnya Madam Louis, piagam penghargaan profesi award. Nih, holistic aura dan hypnosis with cultural essence. Tuh, lihat nih. Nih, mukanya jelas terpampang. 2025 kemarin aja baru masuk dapat penghargaan. Lihat nih, gelarnya panjang banget. Jadi dari segala profesi ini ya, nih, ini juga ya. Lihat dari semuanya ini. Nih, ya. Ini 2024 tiap tahun. Nih 2017 udah zaman jebot. Lihat tuh. No. Ya, Citra Paranormal Indonesia berprestasi. Ya, Citra Paranormal, banyak tuh yang ngaku-ngaku paranormal. Udah nggak punya citra, nggak punya prestasi. Ini dia. Gelarnya panjang ya, panjang banget. Tuh lihat apa dia nih, owner rumah aura, soul recovery, bahkan penulis buku, Reborn, dan kitab aura.
Lu bukan siapa-siapa, ngisi WhatsApp website gratis aja gaya banget. Ini dong ditiru. Ya jangan sok-sokan lu. Masa lu kalah sama paranormal? Ngaku-ngaku melayani Tuhan, pendeta-pendeta juga banyak tuh laku-lakunya paranormal. Tetapi kaki lu di mana? Nah ini ya. Oke, banyak nih. Bahkan dari semua ini masih banyak lagi sertifikat yang belum dipajang dan gua lihat sendiri. Bahkan ada di YouTube tuh, kalian lihat tuh bagaimana Kedaton Jayakarta yang memberi gelar Dewa Sri, Datin Sri. Datin Sri itu untuk orang kerajaan, yang untuk perempuan. Kalau laki-laki Dato Sri. Ini Datin Sri, ya belum dipajang aja, ada di YouTube. Orang-orang panggil dia yang mulia. Gua di sini udah berapa hari, ya. Walaupun gua pastor pendeta, gua nggak perang sama dia, karena gua nggak diperangi. Ngapain lu? Nggak disuruh Tuhan lu so-soan lu doain orang muslim kagak mau didoain. Lu doain paksa lu, ya? Kok bisa Pastor Sarah yang biasanya ngusir-ngusir setan itu rumah kagak diusirin? Apa urusan gua? Lah Tuhan juga nggak ada nyuruh kok. Dia juga nggak nyerang gue, ya? Ini nih. Nah oke, daripada lama-lama ya, ingat dia dipanggil yang mulia, ya. Datin Sri oleh Kedaton Jayakarta, itu untuk orang kerajaan dan diakui oleh se-ASEAN. Tahu ya ASEAN ya, kalian tahu ASEAN. Tuh, bukan abal-abal lu. Nulis buku. Oh ya, teringatnya tentang buku. Ntar kita bahas bukunya, kita langsung aja ke orangnya ya. Silakan, ini dia kakak gue yang cantik. Halo kakakku. Madam Louis, orang kenal Madam Louis nih. Ya kita tanya sekitar tentang aura ya. Duduk. Oh ya. Nih, Kak, bukunya ada 2 ya, tapi ini yang ada udah pada laku semua ya. Iya, kalau Reborn itu 2017. Reborn itu lahir kembali karena memang saya grow up bukan dari keluarga orang berada, dan masa-masa kebangkitan spiritual. Jadi saya kasih nama buku itu Reborn, itu sudah habis. Nah yang ini di 2026, nah yang ini Kitab Aura. Kitab Aura, iya bagus banget itu. Ya saya dikasih baca loh, itu bagus, 2 halaman aja baru saya baca itu udah nangis. Kalian harus baca ini ya. Mungkin kalian bilang, ih kok pendeta suruh baca bagian ini? Karena buku ini nggak ada mistik-mistikan ya. Ini nggak ada mistik, lu nonton baca aja deh, itu sangat lengkap ceritanya. Dan itu secara orang pada umumnya yang lu rasain dan normal, nggak ada mistik ya. Dan bagus banget pokoknya. Oke, boleh cerita sedikit tentang aura, Kak? Nah, sebenarnya kenapa aku buat Kitab Aura ini ya, karena banyak sekali pandangan di masyarakat underestimate dengan aura, dari kalangan mungkin beberapa keyakinan selalu berpikir aura itu klinik. Sebenarnya di buku ini saya membuka tabir tentang aura. Jadi dari hukum fisika kuantum ya, sebenarnya aura itu adalah biofile. Biofile itu medan magnetik energi yang menyelimuti badan kita. Jadi secara sains juga sudah ada. Jadi nggak yang klinik-klinik banget kayak gitu. Nah di buku ini juga saya tuliskan, di tradisi Jawa kita mengenalnya sebagai teja atau cahaya sukma. Jadi ada itu aura. Nah kalau di Bali aura itu dikatakan taksu. Itu jadi taksunya apa gitu, auranya apa gitu. Terus dalam kedalaman tasawuf ini juga ada. Jadi di tasawuf itu di ajaran muslim ada, itu dinamakan tajali. Tajali itu adalah energi pancaran asma, nama-nama Allah yang hidup dalam hambanya gitu.
Jadi sebenarnya itu dalam. Jadi cuma di kalangan masyarakat aura yang kita ketahui baru aura-aura klinik kayak gitu. Dan itu lapisannya banyak. Bahkan bisa meliputi sampai ke dalaman spiritual gitu. Nah kalau secara mayor aja aura itu bisa dibagi 7. Jadi misalnya medan energi yang di luar diri kita ya, selimut biofile itu secara fisika kuantum. Setelah itu masuk nanti ke aura emosional, aura mental, aura spiritual. Nah untuk kalangan yogi, orang-orang suci itu sudah masuk ke aura enlightenment, jadi pencerahan. Jadi di buku ini dibahas sedalam-dalamnya gitu. Iya benar. Jadi bukan aura-aura biasa. Bagaimana cara kita melihat aura hewan, bagaimana cara kita melihat aura tumbuhan. Saya ada bahas bahkan di sini bagaimana cara kita melihat aura orang yang mempunyai karunia atau gift. Jadi misal ada orang mengatakan saya kedatangan apa gitu, di kalangan semua keyakinan adalah di Bali juga banyak itu yang mungkin dia kedatangan apanya gitu. Di semua sih, di kalangan Kristen juga ada sih. Kristen juga ada ya. Banyak juga gitu. Jadi ini tidak disclaimer dulu ya, tidak mendominasi satu keyakinan. Nggak di semua keyakinan pasti ada lah yang begitu-gitu. Misal saya ada kedatangan siapa. Nggak ada yang salah dengan kedatangan itu. Yang perlu kita pastikan adalah apa tolak ukur untuk menyatakan bahwasanya kedatangan itu adalah yang absolut, yang trinity, yang sebenar-benarnya. Betul. Nah, itu belum ada tolak ukurnya. Nah, di buku aura ini nanti teman-teman menjadi pintar ya, ada knowledge di sini. Jadi kita bisa tahu ya mana yang kemasukan, mana yang enggak kayak gitu. Dan sebenarnya apakah itu salah? Itu nggak salah juga, karena itu proses daripada awakening, kebangkitan dari setiap orang yang menjalani spiritual. Dan jangan salah juga, spiritual itu bukan sesuatu yang ekstravaganza, bukan sesuatu yang wow gitu. Itu bukan tentang melihat, bukan tentang wah melihat Tuhan, wah kedatangan Tuhan, enggak juga. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh kita ini sehari-hari itu about spiritual semuanya. Kita makan, ya kita tidur, kita seremoni, itu semua sebenarnya spiritual. Betul. Ya, ritual, makan ritual, berdoa ritual, ya menyayangi keluarga itu ritual gitu. Jadi ya spiritual itu enggak seperti itu, bisa lihat ini, bisa lihat itu, kedatangan ini, kedatangan itu, ya enggak kayak gitu. Jadi ya ada proses-proses untuk mencapai kesadaran. Jadi kalau menurut aku berspiritual yang sebenarnya adalah tentang berkesadaran. Nah, karena kalau ditanyakan, tahu nggak Bu Pendeta, kesadaran itu apa? Ya, menyadari diri sendiri, mengenali diri sendiri. Kalau menurut itu benar, tapi kan kalau menurut aku kesadaran itu adalah ketika kamu menyadari kalau kamu tidak sadar. Jadi kesadaran itu hadir saat kita memang tidak sadar. Oh ya? Iya betul. Nah kalau yang paham bisa paham bahasanya. Ya, jadi spiritual itu bukan sesuatu yang ekstravaganza, kedatangan spirit, kedatangan roh atau siapapun. Karena intinya berspiritual itu ya, kalau menurut saya ya, bukan, dan kebenaran ini nggak saya paksakan untuk kebenaran orang lain. Kebenaran Anda bukan kebenaran saya bukan kebenaran orang lain. Menurut aku berspiritual itu bukan tentang siapa yang datang kepada kita atau wadah kita ini dipakai oleh orang-orang suci atau apa, tapi adalah tentang bagaimana kita bisa memerangi diri kita dulu. Kalau sudah bisa menang perang melawan diri kita sendiri, dan saya aja belum bisa, masih tahap dalam belajar gitu. Prosesnya. Bisa melawan berperang dengan diri sendiri, ya Anda sudah layak dikatakan sebagai seorang yang spiritual. Saya sendiri masih dalam proses awakening, kebangkitan. Masih banyak yang harus saya pelajari, emosional saya, cara pandang saya, itu masih banyak. Ya,
Jadi cara pertama kita belajar berspiritual itu adalah bukan belajar sesuatu yang ekstravagansa di luar diri kita. Belajarlah ke dalam. Ya, kamu itu siapa? Ya, kamu di dunia ini mau ngapain? Nanti setelah ini kamu mau kemana? Itu penting banget. Kita berasal dari mana? Kita di dunia ini mau ngapain lahir? Dan nanti setelah dari diri mau kemana? Itu aja kalau ditanya banyak yang nggak tahu. Iya betul. Banyak banget. Jadi ya berkesadaran dulu, gitu. Sadar asalmu dari mana. Itu aja ketika ditanya asalmu dari mana nggak tahu. Ngapain di dunia ini nggak tahu juga, apalagi ditanya mau kemana. Nah semua jawaban itu mungkin setiap orang pribadi akan berbeda-beda. Apakah salah? Nggak ada yang salah, nggak ada, karena proses kebangkitan orang berbeda-beda. Nah di buku Aura ini nanti ketika sudah dibaca, teman-teman jadi bisa menelaah, jadi sebagai bahan dasar menelaah gitu, karena buku ini memang sudah buat sedemikian rupa ringkas, tidak terlalu tebal ya, supaya orang yang yang masyarakat yang kalangan yang SDM rendah pun bisa menelaah, bisa memahami. Nah, menurut aku pengetahuan yang paling berharga ya yang saya rasakan adalah ketika semua kita lihat dari sudut pandang kesederhanaan. Semakin sederhana ilmu itu, maka semakin tinggi ini cara pahamnya gitu. Jadi nggak ada yang ribet-ribet lah menurut saya kalau soal aura. Jadi mulai sekarang ya teman-teman jangan lagi berpikir aura itu sesuatu yang klinik ya. Nggak klinik, itu bisa disainskan oleh seorang Madam Louis. Louis boleh, nanti yang mau pesan bukunya boleh ke saya ya. Jadi biar mengerti, biar cara pandangnya menjadi luas seperti itu. Boleh sembari makan goreng lah. Ada di Shopee juga nggak ini buku atau di mana? Ya saya sih nggak jual. Kenapa? Karena saya lebih senang langsung ke saya supaya kalau misal dia bertanya bisa kita kasih pengarahan gitu. Jadi lebih ada hubungan emosional dengan si pembelinya gitu sih. Oh iya. Kalian berarti bisa kunjungin ke TikToknya ya. TikToknya apa? Kak Madam Louis? Saya tuh Madam Louis sama Madam Louis. Madam juga. Louis ya. Aura Analyze sama di IG juga Madam Louis Aura Analyze. Kalau mau di YouTube sama Madam Louis Transfusion juga boleh, Madam Louis gitu. Nah kalau mungkin di YouTube kan saya lebih ke arah metafisik karena untuk kebutuhan konten ya. Netizen juga ya. Iya, kebutuhan media juga kalau di sana. Jadi di situ lebih kelihatan supranaturalnya gitu. Betul. Nah, jadi kita bisa simpulkan gini ya mungkin untuk netizen, untuk siapa aja. Jadi sekali lagi ketika bicara tentang aura itu enggak selalu berkaitan dengan okultisme atau setan-setan atau hal-hal yang negatif gitu ya. Karena kalau kita Kristen sendiri itu pakai istilahnya gini, ada yang pakai dengan nama spirit atau roh ya kan, atau atmosfer. Jadi suka tuh di kalangan orang-orang gereja Kristen, atmosfernya beda ya, rohnya beda kok, gua nggak ngerasain ada kehadiran Tuhan. Nah itu, jadi semuanya sama ya, tinggal bagaimana menggunakannya. Nah sebelum kita mengenali aura orang lain, kita kenali dulu aura kita kayak apa. Ya banyak orang juga, bahkan orang Kristen sendiri yang ngaku-ngaku melayani Tuhan sebagai pendeta, nggak kenal dirinya siapa. Jadi seringkali bentrok dengan orang lain ya karena dia tidak mengenali dirinya siapa, tidak mengenali jati dirinya siapa dan seperti apa dia, hidupnya mau bagaimana, dibawa kemana, bahkan nggak tahu melangkah seperti apa. Jadi ujung-ujungnya ya ngamuk-ngamuk sendiri, terus bahkan bersinggungan dengan orang lain tuh banyak ya. Jadi memang ini saya sarankan baca buku ini ya, karena saya sendiri udah baca, ini bagus banget ya, nggak ada yang namanya bau okultisme nih, banyak nih buku-bukunya ya. Jadi nggak dijual di online shop, tapi langsung ke orangnya nih Madam Louis, mungkin bisa kunjungin ya.
di TikTok tadi udah disebutkan, sama IG sama YouTube ya. Facebook. Terus nggak nanya Bu Pendeta, kenapa pakai ini? Orang kalau Oh iya. dupa itu selalu identik dengan memanggil setan. Setan Nah, katanya. secara sains, dupa ini adalah aromaterapi yang berhubungan dengan otak kita. Jadi dia bisa menurunkan gelombang otak. Jadi kalau kita misalnya stres, mencium bau dupa. Nah karena dupa saya ini sebenarnya dupa untuk relaxing. Nah yang ini Betul. ini untuk stres. Nah, Saya juga kalau di rumah kadang pakai Iya, dupa, iya, tapi untuk ini. ngusir nyamuk. Iya, Jadi ini nggak selalu pakai dupanya ritual ya. untuk stres ini. Jadi ya terkadang kalau orang mikir, wah pakai kayak gini nih manggil Nih. setan. Enggak. Cuma sebiji ya, Iya, sebiji. Ini Tuh. bisa menurunkan gelombang otak ya. Betul. Bisa menurunkan gelombang otak kita Supaya sehingga tidak stres, relax. tidak stres, buat relaxing stres. Dan Iya. dupa itu bisa membuat ruangan buat apa? Buat clearing. Misalnya dupanya memakai sage, tangkisten itu bisa buat clearing. Lavender bisa buat clearing. Jadi kita bukalah pemahaman kita kalau Ya. semuanya bisa pakai sains kok, nggak aneh-aneh ya Betul. gitu. Saya sendiri walaupun saya seorang praktisi, orang mengatakan saya cenayang lah, paranormal, itu hanya sebuah penamaan gitu. Apakah dari keyakinan lain walaupun dia labelingnya A, B, C, D, tetap aja nerawang-nerawang orang. Benar. Lebih parah dari saya. Bisa yang saya notabene saya seorang paranormal, kadang-kadang parah, kadang-kadang normal ya. Nah, Iya. artinya ya kita udah kadang-kadang parah, kadang normal dimaklumin. Tetapi banyaknya orang-orang yang merasa dirinya suci malah melebihin cenayang seperti saya, melebihin paranormal. Iya, betul. Nah, tapi nggak ada yang salah. Apakah itu salah? Enggak, karena prosesnya Iya. mereka masih di situ gitu. Masih di situ gitu. Dan ada orang yang memang dikaruniai kan begitu. Ya, Ya. sebenarnya semua orang punya karunia sih. Cuma bedanya ada yang memang takdir kita harus bekerja dengan karunia itu. Betul. Ada yang belum menyadari karunia itu. Ada juga yang memang nggak mau, bukan jalannya. Tapi ada juga yang memakai karunia itu buat untuk menyesatkan orang lain, ada juga Ada. macam-macam. Nah, pertanyaan apakah itu salah? Enggak. Kenapa? Karena ya dia sedang berproses. Betul. Ya, kalau mau lebih baik banyak-banyak belajar, buka diri terhadap pengetahuan. Kalau kita ya nggak membuka diri terhadap pengetahuan ya repot. Betul. Nah, teman-teman bisa menonton saya dalam ranah YouTube ini. Ini karena teman-teman membuka diri untuk pengetahuan, punya handphone, beli internet. Ya kalau enggak, dia akan tertinggal dengan orang lain gitu. Betul. Jadi sama dalam hal kita berkeyakinan pun, bukalah mindset terhadap segala hal. Jangan ditentang dulu. Kalau nggak cocok, simpan menjadi satu perbendaharaan keilmuan di kepala. Next time itu mungkin ke anak cucu kita sudah bisa jadi satu keilmuan gitu. Betul. Jadi nggak perlu berdebat dengan orang. Kebenaran orang tidak kebenaran kita. Betul. Kebenaran kita tidak kebenaran orang lain. Dan jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan Betul. begitu juga kita memberikan boundary kepada diri kita supaya orang lain tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Tetapi apa kita berbeda keyakinan, kita akan berantem? Enggak. Justru itu indah. Taman itu bunganya harus banyak nggak Bu Pendeta? Iya dong. Ya kalau Masa bunganya satu cuma jenis? satu, nah. Iya, bosan juga lihat itu. Nah, sebenarnya keanekaragaman pendapat itu akan membuat orang unik. Betul. Kita unik. Everybody unik. Manusia itu unik. Jadi nggak usah takut. Ini lebih sakti, ini. Nggak ada yang sakti. Jangan kalah saing lah ya, semua udah Ya. punya pasarnya masing-masing, Ya. udah punya panggung masing-masing, nggak perlu menjatuhkan orang lain hanya untuk naik. Betul. Ya. Kalau sudah bisa buat napas, saya berguru kepada Anda. Bisa buat napas. Jadi nggak ada yang sakti karena Tuhan itu memberikan kecerdasan kepada manusia itu secara human design ya, sebagai desain tubuh kita, pikiran di neuralism programming mind itu tuh. Kita hanya dikasih 7 koma loh kecerdasan. Jadi 92 koma itu masih deep, masih di alam bawah sadar kita, di subconscious. Kenapa Tuhan nggak kasih?
Karena ketika dikasih kecerdasan 7 koma aja, orang banyak sombong. Iya benar, banyak sombong, banyak ngeklaim diri jadi kayak Tuhan, bahkan bilang ngaku-ngaku pembawa mukjizat, menjadi pembuat mukjizat, penyembuh. Nah itu bahaya tuh, ya kan. Nah tapi benar, saya bukan mau belain Madam Louis ya, bukan terus karena saya peser terus saya jadi sinkretisme atau apa, karena memang saya sendiri pun kadang bakar dupa. Ya bakar dupa itu karena bagus, itu apalagi yang aroma lavender, itu kalian bisa lihat ya. Itu untuk mengusir nyamuk juga bisa, aromaterapi juga banyak. Iya, menenangkan pikiran, relax. Itu kalau pas mau tidur terus mesti saya pasang itu kalau di rumah. Jadi bukan selalu terus tentang wah dia nyembayang ini, enggak, orang cuman sebiji begitu ya. Terus dibedakan ketika aromaterapi itu kita pakai buat relaxing ya, kita aksesnya itu. Kecuali kita pakai itu terus ada yang kita puja, nah itu sudah pemujaan. Betul. Nah di sini yang saya puja, di mejanya diri saya aja yang saya beli. Cuma fotonya dia. Ya. Jadi dan saya di sini memang melihat memang tidak ada yang kayak penyembahan terus ada patung-patung aneh mirip-mirip demit atau apa, nggak ada. Bahkan itu rumah itu dicat bersih nih, sekilas aja nih ya, bagian kantornya Kak Madam nih bersih sekali, orangnya pembersih, tidak ada yang bagian kotor, bahkan kamar mandi itu bersih semua. Yang saya dulu punya mindset itu kalau paranormal itu serem ya. Iya, paranormal itu serem nih. Princess kucingnya ikut ini loh, ikut kucing ini punya feeling, kepekaan. Kucing itu bisa dekat, dia tahu kita ini hati kita baik apa enggak. Kucing itu punya kepekaan. Nah kucingnya tadi pas mau ini podcast naik, dia ikut nih, dia ikut eksis. Iya. Bahkan saya dari awal tuh semua kucingnya Madam Louis itu katanya dia nggak bisa deket sama orang, ada si Laki namanya, mukanya serem. Itu saya elus-elus aja. Jadi kebayang nggak? Artinya kucing aja bisa merasakan atmosfer kita, yang kalau bahasanya aura gitu loh, ya kan? Jadi yang paling penting adalah seperti kalau dalam bahasa orang Kristen itu dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati kotor, yang kelihatan di sini juga nggak ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan orang. Enak kelihatannya. Hah? Aura itu nur juga. Cahaya. Nah, iya sama betul. Iya, cahaya yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya ditanya, Madam gimana cara membuka aura? Gampang. Ya saya tinggal membantu mengaktifkan nur cahaya yang diberikan oleh Tuhan itu di dalam dirinya yang sudah ada gitu. Jadi nggak aneh-aneh gitu. Betul. Nah ini kita nggak usah panjang-panjang lagi. Kalau ada orang yang mau tanya, boleh ada nomor telepon nanti disematkan atau mau disebutkan? Nggak usah, nanti DM ke ini saya. DM saja ya. IG dan TikTok. Iya. Berbayar nggak itu Kak? Nah sih kalau tanya-tanya nggak berbayar. Tapi kalau konsultasi harus berbayar. Kenapa? Kita nggak boleh munafik karena itu it change your energy. Betul. Ketika saya memberikan energi saya kepada kamu, tentu ada pertukarannya. Ya. Gitu. Betul. Jadi ya kalau dibilang kenapa harus berbayar untuk kayak misalnya buka aura? Ya udah pasti. Jangan suka mental gratisan. Iya, betul. Karena ini profesinya memang membuka aura. Jadi ya semua orang yang namanya punya profesi dibayar dari profesinya gitu ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya nanti DM ke alamat, nanti TikToknya nanti saya sematkan di dalam video ini ya. Kalian bisa tuh tanya-tanya DM di situ. Silahkan mau tanya apa aja, silahkan yang menyangkut tentang membuka rezeki juga boleh ya. Bisa. Berhubungan dengan relationship, berhubungan. Betul. Kenapa orang suka sulit mendapatkan jodoh? Kita bisa lihat. Kenapa orang misalnya sulit rezeki itu bisa. Banyak berhubungan sekali. Bahkan bisa panggil orang hilang tuh. Ya, kalian punya orang tua yang misalnya udah lama nggak ketemu, hilang gitu, bisa. Atau suaminya lari diambil pelakor, bisa juga.
Ya pokoknya kalian silakanlah diskusi di situ tuh. Saya dikasih buku juga nih. Jangan lupa ditanda tangan ya Kak Madam ya. Ya, ditanda tangan. Saya tulis dulu. Gak ada yang pernah hilang dari kita. Teruslah memberi. Setiap pemberian akan jadi hikmat buatmu. Jadi berbuahlah. Merinding saya. Keren luar biasa. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 7. Kak buatin dong buat Pastor Sarah gitu, buat PS Oh, Sarah, iya. kepada PS Sarah. Nah itu jadi kan jelas. Tulisannya pastor. PS Aja ya. PS Sarah gitu. Nah itu thank you. Wah tuh. Terima kasih banyak Kak, ini orangnya sibuk sekali ya. Dari luar negeri juga banyak ya. Saya bukan mau belain atau apa, tapi memang saya ngalamin ya. Jadi untuk orang-orang yang belum tahu, don't judge by cover ya. Kalau kalian belum kenal orangnya, nggak usah menghakimi ya. Bangun hubungan baik-baik supaya dapat juga orang yang hebat luar biasa. Thank you banget Kak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ada pesan buat netizen? Gak ada pesannya sih. Pesannya cuma jangan memandang aura hanya dari sudut klinik, karena sebenarnya aura itu bisa disainskan ya, berhubungan dengan fisika kuantum, berhubungan dengan jiwa kita, berhubungan dengan cakra, dan berhubungan dengan human design, mekanisme yang ada di tubuh, di pikiran, dan juga berhubungan dengan Tuhan kita, karena aura itu adalah nur cahaya, dia adalah tajalli. Jadi mulai hari ini mari kita membuka mindset pengetahuan supaya tidak tersesat dan ingat jalan Tuhan. Yes. Oke, segitu dari kami, dari kediaman Kak Madam Lois, Ya. Rumah Aura. Dah.